Lagi-lagi pembunuhan trainer sama orka. Tapi kali ini jarang orang yang tahu karena sedikit diekspos guys pada masa itu. Keto benar-benar di luar kendali dan matanya tuh terbelalak. Yang firasatku nih udah gak enak loh buat show berikutnya. Hai si gengs, welcome to Marinasi. Makasih banyak untuk kamu semua yang udah klik video kali ini. Dan sesuai banyaknya request dari video Keto the Orca versi pendek kemarin, kamu banyak yang excited untuk kita ngebahas di video panjangnya. So, ini dia guys. Dan ya, tanpa berlama-lama, langsung aja kita cari paham ke ceritanya. Oke, karena bintang utama dalam video ini adalah Keto, kita akan mulai tentang asal mula dari Keto the Orca. Keto itu merupakan paus pembunuh jantan yang berusia 27 tahun, tinggal di taman hiburan laut bernama Loro Park di Spanyol. Lahir pada tanggal 17 Juni tahun 1995 di SeaWorld, Orlando. Oke guys, jadi Keto itu adalah orca yang gak pernah merasakan kehidupan di alam liar. Sedari kecil, dia udah hidup dan besar di penangkaran. Loh, bentar-bentar. Tragedinya ada di Loro Park, Spanyol? Lah kok lahirnya di SeaWorld Orlando? Tentang itu kita bakalan bahas nanti guys. Kenapa bisa kayak gitu? Selama hidupnya Keto telah menjadi ayah dari 3 orca lain yang namanya Adan, Victoria, dan juga Ula. Keto sendiri adalah anak dari orca betina yang namanya Kalina. Diketahui dia ini punya jiwa keibuan yang baik kok guys. Jadi Keto dirawatlah dengan baik sama Kalina. Lah tapi masalahnya, Keto sendiri itu punya karakter yang suka memberontak. Dan ini jadi awal mula di chapter berikutnya. Cus. Oke, seperti yang aku bilang sebelumnya ya guys. Kalau Keto ini lahir dan besar di SeaWorld Orlando, di mana dia dirawat, dilatih dan juga dibesarkan hingga 4 tahun kemudian. Terpantau selama di sini guys, Keto tuh punya sikap yang memberontak dan gak patuh. Oke, jadi dari awal nih bibit-bibitnya udah kelihatan ya. Nah, karena itulah guys, dia dipindahkan ke SeaWorld San Diego bersama dengan orca lain bernama Kit. Di tempat barunya yaitu di SeaWorld San Diego, mereka nih hidup rukun loh. Itu berlangsung sekitar 9 bulan kemudian. 9 bulan? Emang habis itu apalagi yang terjadi? Nah iya guys, entah gimana ceritanya. Dari San Diego dia dipindahin lagi nih ke SeaWorld Ohio yang sekarang udah ditutup. Di sini si Keto ketemu dengan orca lain yang namanya Sumar. Sama aja sih guys, selama pemindahan ini yang gak jauh-jauh Keto tuh dilatih untuk melakukan show ya. Di SeaWorld Ohio sampai 18 Februari tahun 2001. Keto dipindahin lagi guys ke SeaWorld lain yang namanya San Antonio di Texas. Gonta-ganti tempat mulu, asal jangan gonta-ganti pasangan nih. BTW pindahnya ke San Antonio ini nggak diikutin sama Kit. Jadi si Ketonya pindah, nah Kitnya tetap di SeaWorld sebelumnya. Oke, kamu ingat ya guys, kalau Keto itu udah pindah 3 kali. Awalnya lahir dan besar di SeaWorld Orlando, terus pindah ke SeaWorld San Diego, abis itu ke SeaWorld Ohio dan SeaWorld San Antonio. Nah ini catat baik-baik karena ini bakal jadi guide di akhir video guys. BTW singkat cerita di SeaWorld San Antonio ini, Keto tampak mulai dominan dibandingkan orca lainnya. Woi, minggir lo semua. Nih gua Keto. Lo berani, bersikat lo. Gitu guys ibaratnya. Apalagi di sini tuh dia ketemu sama orca betina yang namanya Kayla dan makin menunjukkan sikap dominan, terutama pada orca dewasa lainnya. Mungkin ini kali ya, alasan kenapa Keto dipindah-pindahin mulu tuh. Karena setiap tempat ngerasa nih orca bandel ya. Apakah urusan pindah-memindah ini sudah selesai? Oh, belum guys. Berikutnya ini adalah tempat terakhir di mana dia dipindahkan yaitu ke Taman Loro Park di Tenerife, Spanyol. BTW guys, Loro Park ini adalah tempat di mana tragedi mengerikan itu terjadi ya. So, ya kita bakal masuk ke bagaimana kehidupan Keto di Loro Park. Keto nih sampai di Loro Park pada tanggal 13 Februari tahun 2006. Kala itu usianya 10 tahun bersama dengan 3 orca lainnya, yaitu Tekoa, Kohana, dan juga Skyla.
Kalau sama Skyla dan juga Kohana, hubungan Keto tuh baik-baik aja loh guys. Bahkan dua orka ini tuh sering jadi temennya buat manggung gitu. Dan gak suka diajak gelut nih. Tapi kalau diperhatiin dari yang sebelumnya ya, kayaknya Keto emang gak terlalu ngajak ribut kalau sama betina. Tapi kalau yang sama jantan nih, diajak gelut mulu sama dia. Ya walaupun tercatat punya teman baik ya guys. Dilaporkan saat di Loro Park, dia tuh suka menggigiti Mad Flax. Nah Mad Flax ini tuh yang suka ada di tangki kedap air lah. Selain suka gigitin Mad Flax, Keto makin menunjukkan sikap onar yang menjadi-jadi guys. Terutama mulai memberontak dan gak patuh sama pelatihnya. Apalagi Skyla sama Kohana itu mati di tahun 2021 sama 2022 guys. Tapi kehidupan Keto tetap berlanjut. Dimana di sini dia bertemu dengan pelatih yang namanya Alexis Martinez. Korban dari Keto guys. Oke, tadi tentang Ketonya udah ya. Sekarang kita masuk ke pelatih yang menjadi korban, yaitu Alexis Martinez. Dimana beliau tuh termasuk pelatih yang berpengalaman loh guys. Di saat kejadian ini, beliau berusia 29 tahun. Digambarkan kalau Alexis ini punya karakter yang sangat menyenangkan loh guys. Dia adalah seorang yang tidak hanya tampan, tapi juga murah hati dan lucu. Kira-kira gitulah guys kata rekannya Estefania Luis Rodriguez. Alexis memulai awal karirnya di tahun 2004 dan mulai bekerja di Loro Park, Tenerife, Spanyol. Nah, 2 tahun kemudian guys dari masuknya Alexis, berarti itu di 2006 ya. Loro Park ini meminjam 2 orka dari SeaWorld. Terus di sini juga ya dia dilatih untuk pertunjukan lah, apalagi. Alexis ini termasuk trainer yang berperan penting dalam pelatihannya Keto guys. Ya, jadi mereka sering berinteraksi untuk melakukan trik dan juga latihan. Sip, sekarang kita masuk ke kronologi kejadian. Sebelum tragedi itu berlangsung guys, sebenarnya Alexis udah memiliki firasat yang gak enak. Bahkan dia menelpon pacarnya dan mengatakan, Yang, aku kok gak tenang ya menjelang show nanti. Entah kenapa belakangan orka tuh makin gak patuh loh, makin ngebrontak. Segala kemungkinan bisa terjadi. Gitu katanya guys. Cuma ya karena profesionalitas, Alexis tetap melakukan pekerjaannya dan melatih orka untuk pertunjukan menjelang Natal. Tibalah di tanggal 24 Desember pada saat sesi latihan guys. Dikatakan pas sesi pagi, Keto masih dalam suasana hati yang baik. Oke, Alexis nyebur ke kolam bareng sama si Keto dan ada lagi satu trainer yang namanya Brian, dia di atas panggungnya. Alexis mencoba melatih Keto dengan gerakan Spy Hop Stand On. Nah buat kamu yang bingung, gerakannya kira-kira kayak gini guys. Iya, seperti yang kamu bisa lihat guys. Gerakan ini tuh perlu effort banget dari orkanya. Ya, karena dia dari nyelam, terus harus mengeluarkan kekuatan supaya bisa lompat setinggi itu. Belum lagi dia juga harus ngangkat trainer kan di atas mulutnya. Sayangnya beberapa kali melakukan gerakan, pelatih tuh ngerasa kurang puas. Sampai akhirnya hadiah ikan untuk Keto ini masih ditahan-tahan. Barulah setelah melakukan beberapa gerakan lainnya, ikan buat Keto tuh dikasihin guys. Terus berikutnya apa? Nah ini dia guys. Harusnya dalam gerakan Spy Hop ini, Keto akan menyelam beberapa meter dan naik ke atas. Tapi masalahnya si Keto malah menyelam semakin dalam di kolam 12 meter itu dan menahan Alexis untuk gak naik ke permukaan. Waduh, gak beres nih. Karena Keto mulai bertindak di luar kendali, Alexis mengerahkan seluruh kemampuannya buat menenangkan si Keto. Dan pelatih tadi guys satunya aku sebutin yaitu Brian kan. Dia juga menginstruksikan Alexis untuk pelan-pelan berpindah ke kolam lainnya. Si Brian ini juga sambil ngepuk-pukin air gitu, biar perhatian Keto tuh teralihkan. Coba tebak, apakah itu berhasil? Jawabannya berhasil guys. Si Keto perhatiannya teralihkan dan mulai menuju ke sumber suara yaitu si Brian. Dan saat itu pula, Alexis pelan-pelan berenang untuk berpindah ke kolam lainnya. Tapi guys, si Keto tuh notice kalau Alexis mau pindah ke kolam lainnya. Langsung saja dia balik badan kan, dan mengejar Alexis. Bu, ditahanlah itu si Alexis guys di dasar kolam lagi.
Sampai beberapa menit ke depan dia nggak boleh bergerak ataupun naik ke atas permukaan. Ditubruknya Alexis, dimainkan tubuhnya dengan kasar guys. Sampai digambarkan saat itu guys, Keto benar-benar di luar kendali dan matanya tuh terbelalak. Aku nggak bisa ngebayangin ya, makhluk bertenaga turbo kayak gini nyerang satu orang. Pelatih yang panik berusaha untuk mengalihkan lagi perhatian si Keto. Entah dipuk-puk nyala air atau dikepruk-keprukin ember, pancing pakai makanan, semuanya dilakuin guys. Tapi itu nggak ada yang berhasil. Kali ini nggak berhasil guys. Hal itu berlangsung selama 30 detik ke depan. Sampai akhirnya Keto membuang tubuh Alexis yang sudah tidak bernyawa. Ya Allah. Diangkatnyalah tubuh Alexis yang sudah mengalami luka yang sangat-sangat mengerikan. Di antara luka tersebut adalah kolapsnya paru-paru, rusaknya tulang rusuk, dan dada yang hancur. Serta di bagian bahunya ini guys, ada bekas gigitan orka yang sangat dalam. Sontak saja setelah kejadian itu, Alexis langsung meninggal di tempat. Kejadian ini adalah sekitar 2 bulan sebelum dibunuhnya Don Branchew oleh orka Tilikum. Oke, sekarang kita masuk ke pasca kematian dan dugaan sebab kejadian. Cus. Awalnya majikan dari Alexis hanya menganggap itu sebagai sebuah kecelakaan atau reaksi dari hewan yang tidak terduga. Padahal sebelum kematian dari Alexis guys, beliau tuh sempat menuliskan di buku hariannya tentang kekhawatiran yang akhirnya menjadi nyata. Pekerjaan saya sangat beresiko. Saya benar-benar perlu istirahat yang baik dan siap. Itu adalah hal yang dikatakan oleh Alexis kepada pacarnya. Dengan semua ini, sesuatu bisa terjadi kapan saja. Diduga alasan Keto melakukan itu adalah karena rasa frustasi yang begitu intens guys. Kalau kita flashback ya guys, Keto tuh dipindahin sampai 4 kali kan. Bayangin ini sefrustasi apa cuy? Masalahnya mindahin orka nggak segampang mindahin kerupuk. Belum lagi ini ditambah dengan latihan yang begitu intens. Ingat juga kan, dia pernah ngelakuin trik yang cukup sulit, tapi hadiah ikannya itu ditahan-tahan guys. Nah bisa jadi emosi dia tuh sebenarnya udah dari lama, sampai akhirnya numpuk, dan numpuk, hingga akhirnya kesal itu diluapkan pada pelatih Alexis Martinez. Tapi ya guys, kalau misalnya kita ingat lagi, Keto itu adalah orka yang besarnya di penangkaran. Dia nggak pernah ngerasain kehidupan di samudra lepas nih. Tapi kok ya bisa malah tetap melakukan tindakan seperti ini? Padahal harusnya ya ini rumahnya, dia akan merasa nyaman. Gimana tanggapan kalian guys? Coba tulisin di komen. Oke guys, itu dia video tentang Keto the Orca hari ini. Salah satu tragedi pembunuhan trainer oleh orka, tapi jarang diketahui. Well ya, tulisin tanggapan kalian tentang video hari ini. Atau misalnya mau request juga untuk video berikutnya, langsung aja cus di komen. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. This is Marinasi and Boseng Deng Serundeng. Bye bye guys.